Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hanin dalam suluk motivasi Sang Santri Inayatullah. Menunaikan amanat. Sahabat, amanat adalah segala hak yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita, baik itu berupa hak Allah maupun hak hamba, berupa pekerjaan, perkataan, kepercayaan hati maupun kehormatan, yang dimana semua itu harus kita pelihara dan kita laksanakan dengan baik. Amanat dalam pandangan Islam cukup luas pengertiannya, tetapi semua itu bergantung pada perasaan manusia yang dipercayakan amanat kepadanya. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita agar memiliki hati kecil yang bisa melihat, menjaga, dan memelihara hak-hak Allah. Sahabat, kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab, karena kita adalah penanggung jawab yang kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah apakah amanat itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jika dilaksanakan dengan baik, maka kita tergolong sebagai hamba yang terpuji. Tetapi jika tidak, maka akan celakalah kita baik di dunia maupun di akhirat. Lalu timbullah pertanyaan, amanat apakah yang dibebankan kepada seorang pemimpin rumah tangga atau seorang ayah? Jawabannya adalah amanatnya berupa seorang istri, anak keturunan, dan hartanya. Istri adalah amanat yang harus dipelihara dengan membimbingnya agar menjadi istri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada suami, dan ikut bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban rumah tangga. Bahkan menjadikan istri sebagai lambang kebaikan rumah tangga. Anak keturunan adalah amanat yang harus diperhatikan, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan jasmani berupa makanan, pakaian, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah agama dan pendidikan. Kebutuhan jasmani untuk mempertahankan hidup. Sedangkan kebutuhan rohani untuk membentuk kepribadian, luhur budi pekerti, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Syauqi Bey berkata, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabun. Sesungguhnya bangsa itu tergantung moralnya. Bila rusak moral, maka rusaklah bangsa itu. Sahabat, memelihara hak-hak Allah dan hak manusia secara moral tidak bergantung pada batas waktu, situasi, maupun kondisi. Dan amanat berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang wajar, bukan hanya sekedar menjaga titipan saja. Untuk memenuhi arti amanat, hendaklah kita berlomba untuk menunaikan tugas dengan tuntas dan mengerahkan kesungguhan dalam menyempurnakan suatu amanat. Amanat Allah itu bisa berupa nikmat Allah, harta benda, memelihara tata tertib, maupun hak-hak pertemuan. Sahabat, janganlah kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga atau seorang ayah yang mengoceh menceritakan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga, yang diakibatkan tidak bisa bertanggung jawab dengan seharusnya atas titipan atau amanat yang diberikan kepadanya. Karena setiap titipan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar jika suatu saat dikembalikan kepada sang pemilik, itu tetap dalam keadaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jadi sahabat, janganlah kita menganggap enteng suatu amanat dan melalaikannya. Karena amanat adalah keutamaan sangat besar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan itu sangat berat bagi pundak alam seluruhnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan atau menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Mereka semua enggan untuk memikul amanat tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.